Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulma Aprila, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu konsep benchmarking mutu pendidikan. Nah, benchmarking mutu pendidikan adalah suatu proses membandingkan kinerja, proses, program, atau hasil pendidikan suatu lembaga dengan lembaga lain yang dianggap lebih unggul atau telah mencapai standar terbaik. Nah, tujuan benchmarking ini adalah untuk mengetahui kesenjangan mutu yang ada, menentukan praktik terbaik, dan mengadopsi strategi yang efektif guna meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan, benchmarking dapat dilakukan terhadap berbagai aspek seperti prestasi akademik, peserta didik, kualitas proses pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sistem manajemen sekolah atau madrasah, pelayanan kepala peserta didik dan orang tua, sarana dan prasarana pendidikan, tata kelola dan kepemimpinan lembaga pendidikan. Benchmarking bukan sekedar meniru lembaga lain, tetapi mempelajari keunggulan mereka, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan lembaga sendiri. Dengan demikian, benchmarking ini menjadi salah satu strategi penting dalam pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan. Bila di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur benchmarking mutu pendidikan. Yang pertama itu menentukan objek yang akan dibandingkan. Lembaga pendidikan terlebih dahulu menentukan aspek yang akan dijadikan fokus benchmarking. Misalnya mutu pembelajaran, tingkat kelulusan manajemen sekolah atau layanan peserta didik. Contoh, sekolah ingin meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, menentukan mitra benchmarking. Memilih sekolah atau lembaga pendidikan yang memiliki kinerja unggul pada aspek yang akan dipelajari. Tentu sekolah memilih sekolah unggul yang berhasil menerapkan pembelajaran digital secara efektif. Yang ketiga itu mengumpulkan data dan informasi. Mengumpulkan informasi mengenai praktik terbaik yang diterapkan oleh lembaga rujukan melalui observasi, wawancara, studi, dokumen, kunjungan lapangan, atau diskusi. Data yang dikumpulkan dapat meliputi program kerja, metode pembelajaran, sistem evaluasi, pengelolaan sumber daya, hasil capaian mutu. Analisis kesenjangan gap atau analisis. Jadi membandingkan kondisi lembaga sendiri dengan lembaga rujukan untuk mengetahui perbedaan dan kesenjangan mutu yang ada. Tujuannya ada tahap ini. Yang pertama itu mengidentifikasi kelemahan, yang kedua mengetahui faktor keberhasilan lembaga unggulan, yang ketiga menentukan area yang perlu diperbaiki. Pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan 5 menyusun rencana perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, lembaga menyusun strategi dan program peningkatan mutu yang realistis serta sesuai dengan kondisi organisasi. Contohnya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran, mengembangkan sistem evaluasi berbasis digital, dan penyediaan fasilitas yang mendukung. Selanjutnya itu 6 pelaksanaan perbaikan. Jadi program yang telah direncanakan kemudian diimplementasikan secara bertahap dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai monitoring dan evaluasi. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya dengan melakukan kita dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program perbaikan untuk mengetahui efektivitasnya serta mengukur peningkatan mutu yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu mengenai tindak lanjut
dan peningkatan yang berkelanjutan, yang mana ini sebagai hasil evaluasi yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan program sehingga peningkatan mutu dapat berlangsung secara terus-menerus atau disebut continuous improvement. Mungkin hanya itu dapat kelompok kami jelaskan pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.